abang ini mengganggu nih. Kalau boleh tahu nama abang siapa, alamatnya gimana? Nama saya Diin dari Sintang, alamat Jalan Padat Karya, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang. Berdomisili di RT 08 RW 6 Kapuas Kanan Hulu Sintang. Dari permasalahan abang, saya pengen tahu nih tempat kejadian beserta bisnis seperti apa. Saya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Baco, Kecamatan Sungai Terbelian. Nah, tanah tersebut saya dapatkan dari saudara kandung saya yang bernama Karli 2008. Kemudian sudah saya kuasai dari 2008 sampai 2019 dengan ditanami tumbuhan pohon karet untuk perkebunan. Dan tanah tersebut sudah menjadi hak milik saya yang sudah bersertifikat. Ini buktinya, sertifikat sebagai hak milik. Nah, pada tanggal 23 saya tahu ada kerusakan di lahan saya itu. Ternyata pohon karet kebun saya sudah ditumbangi seseorang. Dengan kejadian itu tentu saya melaporkan kerusakan itu kepada pihak yang berwajib, khususnya di Kapolsek Sungai Terbelian, Kabupaten Sintang, pada tanggal 23 bulan 9. Nah, setelah saya melaporkan hal itu, ternyata 2 minggu kemudian saya mendapat berita dari penyidik Lukman Hidayat bahwa sudah digelar perkara, sudah ada tersangkanya. Informasi yang saya dapat dari Lukman Hidayat. Tetapi pada tanggal 23 bulan 2 2020 saya mendapatkan surat lagi yang menyatakan ada 2 kepemilikannya. Nah, secara otomatis saya merasa kecewa dengan keputusan itu. Lalu bulan berikutnya lagi, tanggal 15 bulan 3 2020, tiba-tiba malam minggu saya mendapat serangan, ancaman dari salah satu oknum anggota Dewan Kabupaten Sintang dari salah satu partai, yaitu Demokrat. Kedatangan beliau ke RT 8, menurut informasi yang saya dapat dari warga saya, bahwa dia mencari saya selaku RT di sana, ya kan, bahwa membuat suatu ancaman. Kemudian sebelum itu dia sudah membuat keributan di warung-warung remang, di warga, ya, merusak, menganiaya warga saya, ya kan, bahkan menawarkan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak untuk kita sebut, ya kan. Nah, kemudian Saya potong dulu sedikit. Boleh tadi diperjelas, dibilang tahun berapa kejadian, berapa hari apa, dan alamat kejadiannya. alamat kejadian pemukulan. Oke, untuk kejadian pemukulan itu adanya di wilayah Sintang. Pasnya di Jalan Padat Karya, RT 8 RW 06 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang. Tahun berapa tuh? Tahun 2020. Jam berapa kira-kira kejadian? Kejadiannya dari tanggal 15 bulan 3 sekitar jam 3 subuh. Hari apa? Malam minggu. Kemudian setelah dia membuat keributan dengan warga atau dengan
merusak segala barang-barang milik warga, saya tiba-tiba didatangi oleh warga saya. Warga yang melaporkan bahwa ada kejadian, ada masalah, ya kan? Di luar, Pak. Mohon bantuannya. Nah, atas dasar panggilan warga saya sebagai Ketua RT 08 RW 06 Kelurahan Kabupaten Hulu, saya tentu punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap warga saya. Saya datangi, saya keluar, saya datang, belum sampai ke tempat kejadian, di tengah jalan saya sudah dipegang, ditarik oleh seseorang yang tidak saya kenal. Tapi dia mengaku pada saat itu, saya kenal kamu, Dihin. Saya Badung. Dia mengaku bernama Badung. Kamu punya masalah dengan mertua saya. Saya kaget. Wah, kalau begitu, bukan begitu caranya. Ayo kita duduk sama-sama ke rumah saya. Tapi dia tidak mempedulikan apa yang saya katakan. Dia tetap menyerang dengan arogannya, mengambil sebuah sabuk ikat pinggang, memukuli saya, memukuli tangan saya. Saya berupaya untuk menghindari. Ya. Nah, ya lama kelamaan kena serangan tadi, akhirnya ada pembenturan fisik tadi. Pembenturan fisik, dia pukul wajah saya, kemudian saya juga membalas. Karena saya membela diri. Di samping saya bertujuan mengamankan lingkungan saya. Nah, terjadilah perkelahian antara saya dengan Badung. Nah, kemudian setelah terjadi seperti itu, subuhnya pagi dia melaporkan hal ini kepada Kapolsek Sungai Durian yang ada di Kecamatan Sintang. Nah, kemudian siangnya saya juga melaporkan hal ini kepada kepolisian juga. Lalu laporan itu diterima, kemudian saya dibawa ke rumah sakit umum untuk mendapatkan bukti visum. Ini adalah bukti saya ke rumah sakit visum. Nah, setelah kejadian itu, jadi tidak ada, mereka ingin sebenarnya damai. Tetapi dalam damai, saya menolak secara hukum. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan perusakan tadi. Perkelahian ini, pertengkaran ini ada kaitan dengan perusakan. Ternyata Badung atau yang Markus Jemari ini adalah anak menantunya Pak Laut, Justus Laut. Ya, ini berkaitan. Untuk itu saya tidak menerima perdamaian itu, tidak menandatangani perdamaian itu sebelum mereka mengganti kerugian kebun saya, karet saya yang sudah ditumbangkan oleh Pak Laut, Justus Laut tadi. Oke Bang, terkait lahan milik Abang, kerugiannya apa saja Bang? Kerugian saya secara ekonomi bahwa saya sampai hari ini tidak bisa bekerja, penghasilan saya tidak punya, karena kebun karet saya sekitar 800 batang sudah ditumbang. Yang saya tuntut adalah kerugiannya itu. Termasuk mental saya, moral saya, harga diri saya, kejiwaan saya. Selama ini terganggu. Bahkan anak saya yang tertua sampai hari ini tidak bisa sekolah. Kena kendala ekonomi saya. Ini sangat mengganggu kejadian ini. Sangat merugikan kami sekeluarga. Termasuk masa depan anak-anak saya.
harapan abang bang? Setelah Saya kejadian? berharap pihak-pihak tertentu, terutama hukum yang ada di Indonesia ini, memberikan keadilan untuk saya. Seadil-adilnya dan diproses sesuai dengan hukum yang ada di Republik ini. Itu yang saya inginkan. Entah dia orang besar, entah dia pejabat negara, entah dia orang kaya, saya minta keadilannya. Sebagai warga negara yang sama di dalam di mata hukum, sama kedudukannya. Proses untuk laporan dari pihak penegak hukum, dari Polsek, Polres dengan Polda, apa yang didapat hasil dari laporan tersebut, Pak? Saya tidak mendapat hasil laporan. Tanggapan, maksudnya. Tanggapan Polsek, Polda. tanggapan Polsek bahwa ini ada 2 kepemilikan. Kemudian setelah ini saya juga berniat, bukan niat, melalui kuasa hukum saya, pengacara saya, Yohanes Nenes, saya laporkan ke Kapolda. Nah, dari pengacara saya mendapatkan juga keterangan bahwa ada jawaban dari Polda berdasarkan surat dari Kapolsek Sungai Toblian nomor sekian menyatakan ada 2 kepemilikan. Jadi dari Polda saya mendapatkan surat yang sama. Berarti dari Polsek, Polda tidak ada menindaklanjuti. Tidak ada tindak lanjutnya. Dengan alasan 2 kepemilikan tadi. Iya. Nah, yang maunya saya sebenarnya kepada penegak hukum yang saya minta, saya kan melaporkan perusakan. Barang dirusak kan udah jelas. Saya berharap sebagai masyarakat diproses hukum yang merusak hak milik orang lain. Itu terkait tuntutan Pak Dihin. Ya. Kalau Pak Markus Januari ini sebagai apa bang? Yang Markus, abang tahu. Pak Markus Jamari ini adalah anak menantunya Pak Justus Lauden. Oke, selain itu Juga seorang anggota dewan dari partai dari Partai Demokrat Kabupaten Sintang. Permasalahan ini dari tahun berapa sampai sekarang, Bang? Di bulan apa? Dari tahun kejadian dari tanggal 23 bulan 12 2019 Sampai sampai ini malam ini kan? Nah, 17, 18 sampai ke tanggal 15 bulan 3 2020. Artinya tidak ada reaksi dari Pak Markus tersebut sampai saat sekarang. Setelah kejadian penganiayaan ini, tidak satu pun dari kelompok atau keluarga mereka merasa bersalah atau merasa ingin meminta maaf ke saya ataupun mendatangi saya dengan cara apapun. Di hari ini, di bulan April tahun 2021, tuntutan Abang, tolong diperjelas. Saya ingin tuntutan saya ini adalah kerugian saya. Kerugian saya tentang pohon karet yang sudah ditumbangkan. Artinya itu adalah kerusakan harga diri saya. Berapa jumlah, Bang, pohon yang dirusak? 800 batang itu yang bisa terhitung. Tanpa sepotong Abang atau diketahui untuk perusakan tersebut? Diketahui Abang atau tidak dalam perusakan? Saya dalam perusakan saya tidak tahu. Setelah 20 hari dari tanggal 29 ke tanggal 23 baru saya tahu. 22 baru saya tahu
barang itu sudah dirusak, maka 23 saya lapor Artinya tanpa izin abang. tanpa seizin. Apa alasan beliau? Nah, bahwa itu tanah beliau. Ya. Pengakuan beliau adalah tanah beliau. Karena beliau memiliki surat keterangan garapan tanah Yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut atas dasar perintah anggota dewan tersebut untuk perusakan. Ini langsung yang bersangkutan, Pak Justus Lautnya, pemiliknya. Orang tua dari anggota dewan. Iya, mertua dari anggota dewan. Ada lagi bang tuntutan pernyataannya? Untuk sementara cukup dulu, Harapan abang supaya diproses sesuai hukum yang berlaku saja, Bang. siap. Yang seadil-adilnya untuk saya, agar mendapatkan hak saya sebagai warga negara di mata hukum saja. Cukup. Oke. Terima kasih Pak. Sama.